Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan itu datang dari Allah. Dan satu keyakinan yang tidak boleh diingkari, cepat atau lambat kita pasti kembali kepada Allah. Rentang antara hadir dan kembali itulah yang kemudian disebut dengan kehidupan. Ada yang tanya, Pak, untuk apa hidup kalau ternyata urip mek nelongso tok, gak tahu enak, sehingga di kepalanya hanya ada kurang dan kurang. Apa akibatnya? Lesannya tidak pernah bisa berkata alhamdulillah. Kira-kira bener nopo salah? Sebelum menjenengan jawab, saya jawab salah. Bapak, kita hidup tidak minta, tapi dihidupkan oleh Allah. Kemudian Allah memberi berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Berilah berita gembira kepada orang yang diberi kesempatan hidup, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka kelak baginya punya hak mewarisi namanya surga. Kalau penjenengan masih bertanya, Pak, surga itu kayak apa? Surga itu adalah sebuah kebun yang begitu indah. Di bawahnya ada sungai dan buah-buahan, aneka macam buah ada di sana. Kemudian dilayani oleh para bidadari cantik. Kita tidak pernah mengalami kesusahan, tetapi yang ada hanya indah, indah dan indah. Karena itu kata Allah, berilah berita gembira itu pada mereka yang diberi kesempatan hidup, kemudian beriman dan beramal soleh. Karenanya kalau kemudian penjenengan menyesal apa ya urip barang, adalah pikiran yang tidak tepat. Kenapa? Karena hanya yang hiduplah, yang pernah hidup, yang kelak akan bisa mewarisi surga. Yang tidak pernah hidup tidak akan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang bagaimana? Yang kelak akan dapat mewarisi surga. Jawabnya, hidup yang diisi iman dan amal soleh, kemudian diiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Di Al-Imran 133 Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saya ingatkan, segeralah, kata Allah, kemana? Menuju ampunan Tuhanmu. Pak, kenapa kok harus mohon ampun?
Karena nun sewu, hidup kita itu bergelimang dengan salah, bergelimang dengan dosa. Orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah merasa berdosa, kemudian tidak mau minta ampun kepada Allah. Para jamaah, apakah ada contohnya? Saya beritahu, baginda Rasulullah itu adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Bukan akhir zaman, sepanjang zaman. Diakui sejak Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama dicipta, sampai terakhir nanti di hari kiamat, sudah tercatat bahwa akan ada manusia terbaik, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Nabi yang kanon hidupnya untuk umatnya, tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Apa yang diminta oleh orang lain selalu diberikan. Kalau dia tidak punya apa-apa, dia mewakafkan dirinya, menjaminkan dirinya untuk dijadikan barang jaminan. Contoh, suatu saat ada si fulan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya tidak punya ini." Kata Nabi, "Hari ini saya tidak bisa memberi kamu. Tapi kalau kamu mau, silahkan datang ke salah seorang sahabatku dan jaminannya adalah aku." Itu Nabi. Yang menarik para jamaah, Nabi itu siangnya waktunya habis untuk umatnya. Habis. Tidak pernah mikiri dirinya sendiri. Malam harinya masih sanggup sujud tersungkur mohon ampun kepada Allah. Bandingkan dengan kita. Sing dipikir awake dhewe, tok tangi turu yang dibikin kok untuk duit tekon dia. Nah, tapi tidak. Waktunya habis untuk umatnya. Malam hari dia masih sempat bangun untuk sujud tersungkur mohon ampun kepada Allah. Jangan ditanya berapa lama Nabi sholat malam. Sejarah mencatat saking lamanya sampai kakinya bengkak. Sujudnya terbegitu lama. Begitu selesai salam, istrinya cemburu. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi?" "Benar." "Bukankah semua dosamu diampuni?" "Benar." "Bukankah engkau dijamin masuk surga?" "Benar." "Lalu kenapa semua ini kau lakukan? Waktumu di siang hari habis untuk umatmu, sementara di siang hari kau masih sanggup sujud tersungkur memohon ampun kepada Allah." Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Apa jawab Nabi? "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Para jamaah, apakah dengan begitu kemudian kehidupan Rasulullah itu penuh dengan penderitaan? Jawabnya tidak. Tapi apakah selalu indah yang sama dengan dibayangkan orang yang punya jabatan hari ini? Jawabnya juga tidak. Itulah yang seharusnya menjadi ukuran siapa teladan terbaik dalam kehidupan ini. Hari ini terlalu banyak orang yang tergila-gila ingin punya jabatan. Begitu dapat dia lupa. Padahal jabatan adalah amanah yang harusnya itu dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi bunyinya, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kalau yang pertama saya sampaikan, hidup ini harus disyukuri karena kita tidak minta tapi Allah memberi kita kehidupan. Yang kedua, bagaimana mengisinya dengan iman dan amal soleh. Dan yang ketiga, kalau ingin mewarisi surga, jadikanlah hidup ini menjadi orang yang bertakwa. Cara yang pertama, mohon ampunlah kepada Allah. Kenapa? Karena di balik ampunan Allah itu ada surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ternyata bukan untuk presiden,
bukan untuk gubernur, bukan untuk bupati. Percuma ngapunten nggih. Panjenengan mententeng pengen jadi bupati di Sidoarjo, sak kabupaten cuma satu saja. Setelah jadi belum tentu masuk surga. Apalagi pengen gubernur, apalagi pengen presiden. Begitu jadi tidak ada jaminan masuk surga. Tapi begitu panjenengan jadi orang bertakwa, bah pekerjaan itu tukang becak, kuli bangunan, sopir angkot, apapun namanya profesi kita, kalau kita menjadi orang bertakwa, kata Allah, "Au'aidan lil muttaqin." Surga itu hanya untuk orang bertakwa. Jenengan tetap bertanya, Pak, bagaimana caranya? Jawabnya, contohlah baginda Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, monggo semua potensi yang kita miliki, pekerjaan apapun yang kita tekuni, jangan lupa semua arahkan untuk menjadi pribadi muttaqin. Ciri-cirinya gimana? Tadi yang Allah katakan, amanu wa amilu sholihat. Yakin kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan isi kehidupan ini dengan amal soleh. Jangan pernah berpikir curang, jangan pernah berpikir negatif. Mumpung ada kesempatan, semua tak mau bujui, terus dia tak bujui, maneman. Kenapa coba? Karena pikirannya masih berhenti pada kesenangan duniawi. Tapi kalau penjenengan sudah berpikir jauh ke depan, menerobos ruang dan waktu, kemudian berpikir, nek ini kok gak iso mlebu surga, lha apa tak lakoni. Nah. Pak nek gak iso sugih. Maaf ya. Sugih yang kita kehendaki itu yang kayak apa? Sejarah mencatat ada dua sisi kehidupan yang berbeda. Ada orang melarat tapi medhit. Kok iso, Pak? Ya iyalah, wong kana sing dikekni ketokane medhit padahal melarat. Ada juga orang melarat tapi yang dengan berbesar hati, suka membantu, tidak dalam bentuk harta tapi membantu dengan tenaga. Tangannya enteng. Tapi ada sisi yang lain, ada orang yang kaya raya tapi kemudian durhaka kepada Allah. Dia katakan saya kaya karena saya bekerja, saya kaya karena saya usaha. Peduli amat dengan si miskin. Siapa contohnya? Qarun. Bapak, Qarun itu dulu pernah menjadi orang melarat, sangat melarat. Kemudian dia merengek-rengek kepada Musa, wahai Musa, engkau nabi, kenapa? Doakan aku sudah bosan jadi orang miskin. Kata Musa, jangan Qarun, nanti kalau kamu kaya, kamu tidak taat lagi kepada Allah. Itu karena Musa nabi, dia tahu wataknya seorang Qarun. Tapi terus mendesak, terus sampai akhirnya didoakan oleh Musa, perlahan-lahan Qarun menjadi kaya raya. Ternyata benar. Bayangan Musa tentang Qarun akhirnya benar. Qarun menjadi kaya raya tapi bekejut. Diminta infak, diminta zakat, dia bilang, saya kaya karena usaha saya. Pak, Qarun itu kayanya kayak apa? Kunci gudangnya saja tidak mampu dipikul oleh beberapa orang kuat. Kuncinya saja. Saya tidak pernah bisa bayangkan bagaimana kayanya seorang Qarun. Tapi ketika dia sombong, dia takabur, Musa berdoa kembali, ya Allah, ambil semua harta Qarun, kembalikan dia seperti sedia kala. Karena murkanya Allah, Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta bendanya. Itu catatan untuk si kaya yang sombong dan takabur. Pak, apa ada orang kaya yang baik? Ada. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang kaya tapi dermawan. Suatu saat dia hijrah ke Madinah, dipertemukan dengan orang kaya Madinah, kaum Ansor.
Diberi dia semua hartanya, dibelah jadi dua, ambil separuh. Saya punya rumah dua, dibagi dua, ambil satu, yang satu untukku. Saya punya dua istri, akan saya cerai, ambil, jadikan istrimu. Itu Abdurrahman bin Auf berangkat ke Madinah tanpa membawa satupun barang yang dia miliki, padahal dia kaya raya. Akhirnya apa yang dikatakan? Maaf saudaraku, saya ikuti Nabi, hijrah bukan untuk cari itu semua. Saya hanya ingin ikut Nabi dalam rangka mempertahankan akidah dan agama yang saya anut bersama baginda Rasulullah. Lalu bagaimana kau akan hidup? Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, tunjukkan di mana letaknya pasar. Saya akan mulai berdagang tanpa modal, modalnya kejujuran. Diawali, mohon maaf kalau sekarang namanya jadi perantara atau maklar. Ada orang petani membawa keledai, dicegat, ditawari, bolehkah keledai bapak saya jualkan di pasar? Monggo, bapak minta berapa? Sekian real, dibawa sampai di pasar, dijual sesuai permintaan pemiliknya, kembali lagi diberikan semuanya tanpa minta imbalan. Setelah dilacak, ternyata dia dapat dari keuntungan menjual tali keledai. Semuanya berawal dari kejujuran. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya. Saking kayanya, suatu saat di Mekah lagi paceklik, semua hartanya dibawa ke Mekah, diinfakkan untuk umat Islam tanpa tersisa. Apakah kemudian jatuh miskin? Tidak, karena Allah Maha tahu. Jadi kalau sekarang menyenengan mau infak sik mikir, engko duitku kalong, engko duitku entek, kita tidak yakin kalau Allah itu Maha Kaya. Sampai suatu saat baginda Rasulullah memanggilnya, wahai Abdurrahman bin Auf, kemarilah, ada berita gembira untukmu. Apa ya Rasulullah? Insya Allah karena kekayaanmu yang banyak dan karena kedermawananmu, engkau dijamin masuk surga. Yang ngomong Nabi, senangnya luar biasa. Tapi belum berhenti. Apa kata Nabi? Sayangnya Abdurrahman bin Auf, kamu masuk surga paling belakang. Kenapa ya Rasulullah? Karena hartamu banyak. Kamu akan ditanya oleh Allah dari mana kau dapat dan untuk apa setelah kau dapat. Dan karena hartamu banyak, butuh waktu cukup lama sehingga kamu nanti bisa masuk surga paling belakang. Nangis kawan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah, jadikan aku menjadi hambamu yang paling miskin, karena aku tidak mau masuk surga belakangan. Hari ini kula kali panjenengan sik ngiler, sik pingin sugih, pingin menumpuk-numpuk harta. Di saat masih kuat ditanya, Mas, hartamu untuk apa? Saya investasikan Pak di dunia usaha, saya taruh di bank, saya depositokan. Untuk apa? Biar nanti kalau saya pensiun, saya tinggal duduk manis, uang datang sendiri. Infaknya kapan? Nanti Pak, kalau saya sudah banyak menerima keuntungan. Begitu pensiun, harta telecek di mana-mana, belum sempat infak, kemudian mati. Pertanyaannya, apa yang akan dibawa menghadap pada Allah? Hartanya yang begitu banyak ditinggal. Ini jadi pelajaran para jamaah. Nah, berkaitan dengan itulah, di kesempatan yang baik ini saya mau sampaikan kepada kula kalian panjenengan semuanya, manfaatkan hidup untuk berbuat kebaikan. Pak, hari raya kurban sudah selesai. Terus, ya wis lah Pak, aja ngomong pengorbanan. Kurban hewan sudah selesai. Kalau penjenengan ikut satu hari raya, Ahad, Senin, Selasa sudah berakhir. Kurban hewan sudah berakhir, tapi pengorbanan dalam arti yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang hidupnya memberi manfaat bagi sesama.
bukan mikiri awake dhewe. Contoh, panjenengan datang ke masjid salat Jumat, belum punya kebiasaan nek Jumat aku tak infak. Belum. Loh kok gak eman? Padahal hari Jumat seminggu sekali. Tidak disempatkan untuk menyiapkan infak terbaik. Pak, masjidnya luwes api. Terus ben apa wis api kok sik bobo infak. Masjid ini benda mati. Berapa puluh tahun untuk bisa menjadi bangunan semegah ini. Saya ikuti Bapak. Mulai masjid masih kecil sekali, kemudian berubah menjadi bangunan yang butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Dan hari ini tinggal perawatannya, itu pun butuh biaya operasional. Panjenengan yang tidak pernah mikir kapan masjid harus diginikan, digitukan, cukup bantu dengan infak. Insya Allah infak panjenengan tidak akan hilang. Allah akan menggantinya tidak tanggung-tanggung. Berapa diganti oleh Allah dengan infak di jalan Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasyun alim. Itu di Al-Baqarah 261. Nanti dengan pirsani. Apa kata Allah? Perumpamaan infak di jalan Allah bagaikan menanam sebutir biji tumbuh menjadi 7 cabang. Tiap-tiap cabang berbuah 100. Kalau panjenengan berbuat kebaikan 1, buahnya 700 kali lipat. Konsep kaya yang dinyanyikan Allah. Panjenengan infak 1000, bayangkan Allah siap mengganti 700.000. Tak percaya? Tak karep. Panjenengan infak 5.000, Allah siap mengganti 700 kali lipat menjadi 3,5 juta. Panjenengan infak 10.000, tunggu Allah akan ganti 7 juta. Dalam bentuk apa? Itu yang beda antara kita dengan Allah. Kita selalu bayangkan, Pak infak duit yang balik duit. Padahal Allah lebih tahu kebutuhan kita. Andai uang 10.000 masuk kotak blodak, kemudian pulang dapat 7 juta. Besok uang 7 juta sampai bawa ke masjid semua. Karena pulau kalian panjenengan sik moto duiten. Coba bayangkan, 10.000 jadi 7 juta. Saking senengi, kita lupa kalau itu datang dari Allah. Dicek-cek tangannya kaku, gak bisa obat, dibawa ke rumah sakit habis 10 juta. Panjenengan tidak mau. Balasan Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Entah kita sehat, entah anak-anak pinter, anak-anak cerdas, keluarga sehat. Dan itu tidak bisa dinilai. Tapi Allah yang mengatakan, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasyun alim. Allah yang punya kemampuan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, karena Allah pemilik alam semesta yang maha luas karunia-Nya. Di garis bawahi yang terakhir, Allah maha mengetahui sinten di antara kita sing mewedit, sinten sing loman. Sing medit dunyane gak kira tambah, sing loman insyaallah dunyane semakin bertambah. Itulah gambaran tentang kehidupan. Tidak hanya korban hewan saja, tetapi berkorban demi kemaslahatan umat akan berdampak positif bagi kehidupan dan kelak akan kita banggakan ketika kita menghadap pada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum berdoa, tadi sempat saya baca satu ayat di Ali Imran ayat 97. Bunyinya begini: walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Saya ingin mengangkat ayat ini untuk menjadi keyakinan kula kaliyan panjenengan. Rukun Islam itu ada 5. Insyaallah hafal. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Sebagian besar umat Islam di negeri ini mengatakan Pak, haji itu wajib hanya untuk orang kaya. Padahal ketika Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pilar. Coba cagake 5 diketok siji rubuh. Karena itu orang Islam Indonesia saking menganggap bahwa haji itu untuk orang kaya, tidak pernah punya cita-cita naik haji. Pertanyaan saya, apakah haji itu hanya untuk orang kaya? Ternyata tidak. Banyak orang kaya yang tidak sempat naik haji. Sebaliknya, banyak orang yang secara ekonomi dia tidak kaya tapi bisa naik haji. Coba kita lihat bunyi ayatnya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah, jadi haji itu untuk siapa? Untuk Allah. 'Alan nas, atas semua manusia. Perintahnya untuk semua manusia. Kemana? Hijjul baiti, pergi haji. Tapi ada lanjutan ayat man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Pertanyaan berikutnya jenengan ngotot, Pak, di situ ada kata mampu menempuh perjalanan, berarti harus kaya. Siapa bilang? Untuk bisa datang ke Baitullah yang dibutuhkan hanya kesungguhan. Berapa banyak cerita tukang bubur yang bisa naik haji? Karena kemauan. Karena itu para jamaah, penjenengan yang belum sempat daftar haji pasti bingung. Pak, antrinya tambah suwi. Berapa tahun? 40 tahun, 30 tahun. Sekarang umur saya sudah 60, ditambah 40, 100, gak mungkin. Oke. Penjenengan tidak yakin kalau Allah bisa berbuat sekehendaknya. Karena itu sebelum ajal datang menjemput, bercita-citalah untuk bisa datang ke Baitullah. Caranya, kalau daftar haji tidak mungkin, silahkan pergi umroh dan mohon terus pada Allah. Kalau bayar reguler tidak mungkin, bisa jadi Allah beri rezeki yang berlimpah, kita bisa haji plus. Tapi yakinkan dulu bahwa haji itu wajib, sama wajibnya dengan sholat, zakat, puasa. Nenek jenengan cita-cita aja tidak punya, kapan bisa berangkat? Nah, kalau sudah begitu, monggo mulai sekarang punya komitmen. Kenapa? Karena orang Islam mendudukkan haji tidak di urutan kelima. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, giliran haji. Kenapa tidak daftar? Pak, anak saya 2, terus rumah baru 1, terus saya tak beli rumah lagi Pak 1. Sampai akhirnya ajal datang menjemput, belum sempat datang ke Baitullah. Artinya keislaman kita belum pada tingkat sempurna seperti yang diharapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Pak, naik haji susah. Iya. Susahnya apa? Antrinya terlalu panjang. Silahkan datang ke sana. Mudah-mudahan umroh bisa sedikit menggantikan kerinduan kita pada Baitullah. Mahal? Tidak. Ukuran mahal itu karena tidak ada keinginan yang kuat. Beli mobil harga 150 juta bisa. Kalau itu buat naik haji apa enggak bisa? Bisa. Kredit motor bisa. Kenapa? Yang lebih parah, ngapunten, untuk rokok sehari 20.000, 1 bulan 600.000, 1 tahun 7.200.000. Kumpulkan dalam rentang waktu sekitar 4 tahun, selesai. Itulah betapa
hidup ini sebenarnya butuh mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinomorduakan. Kalau panjenengan belum tahu mana skala prioritas, selamanya panjenengan hanya menjalani hidup apa adanya. Alah Pak, urip bisa kok oleh sorong. Urip ya wis mek niki. Tidak pernah berkualitas. Mohon maaf. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang dijanjikan surga paling atas, namanya surga Firdaus. Pak, saya tidak mungkin masuk neraka. Belum tentu. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini kelak bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya monggo kita sepakati dulu komitmen bahwa haji itu wajib, dan mohonlah terus kepada Allah, ya Allah, sebelum ajal datang menjemput, berilah kami kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah ya Tuhan kami, berilah kesempatan saudara-saudara kami yang hari ini telah memanggil menaikkan ibadah haji. Sebentar lagi mereka akan kembali ke tanah air. Mudahkan perjalanan mereka dan kembalikan mereka ke tanah air dengan membawa haji mabrur. Ya Allah, sementara kami yang hari ini masih ada di tempat ini, berilah kepada kami kesempatan secepatnya untuk bisa datang ke Baitullah dengan caramu. Kami sadar Engkau Maha Kuasa, Engkau bisa berbuat apapun kalau Engkau menghendaki. Kami hanya mohon ya Allah, berilah kami kesempatan datang ke Baitullah sebelum ajal datang menjemput. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.